Salam tabe akan Pahari Samandiai. Bertemu lagi dengan kita nih. Sebelum itu WSB Borneo mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga setelah ini kita semua kembali kepada yang fitri dan wabah corona segera berakhir. Nah, di hari ini kita bakal mengulas konten istimewa yang akan menambah wawasan kamu semua tentang kebudayaan di bumi Isen Mulang. Tahukah kamu tentang kerajaan Islam yang berdiri di Tanah Dayak, di mana kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Kutaringin? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan share-nya bila konten ini bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe dan komennya untuk perkembangan kemajuan channel ini. Berikut kita akan merangkum sejarah berdirinya Kerajaan Kutaringin dan asal nama Pangkalan Bun versi WSB Borneo. Sebelum mengenal Kerajaan Kutaringin, terlebih dahulu harus mengetahui Kerajaan Banjar. Karena keturunan Raja Banjarlah yang mula pertama membangun Kerajaan Kutaringin. Dengan kata lain, bahwa daerah Kerajaan Kutaringin adalah di bawah kekuasaan Banjar pada mulanya. Di mana Sultan Mustainubiloh, Raja Kerajaan Banjar berputera 4 orang dan seorang putri masing-masing bernama Pangeran Adipati Tuha. Dialah yang menjadi raja di Kerajaan Banjar, bergelar Sultan Inayatullah. Pangeran Adipati Anom, Pangeran Antasari, Pangeran Adipati Antakusuma, Putri Ratu Ayu. Karena masing-masing putra mahkota berminat untuk menjadi sultan yang memegang tampuk pimpinan kerajaan, membuat sang ayah harus berpikir bijaksana. Putra mahkota yang berminat untuk menjadi sultan, sedangkan dia bukan seorang putra tertua, maka diputuskan agar mencari wilayah baru untuk mendirikan kerajaan sendiri. Pangeran Adipati Antakusuma yang memiliki keberanian dan semangat yang tinggi untuk menjadi seorang pimpinan, telah bertekad untuk pergi meninggalkan Kerajaan Banjar dengan tujuan ke arah barat untuk mencari tempat di mana akan didirikan kerajaan baru. Dengan restu Ramanda dan ibunda serta pejabat-pejabat Kerajaan Banjar, Pangeran Adipati Antakusuma beserta sejumlah pengawal dan beberapa perangkat peralatan kerajaan dengan perahu layar bertolak menuju arah barat. Dalam perjalanan banyak tempat yang disinggahi, antara lain Teluk Sebangau, Pagatan, Mendawai, Sampit, dan Pembuang. Diriwayatkan bahwa tempat-tempat yang disinggahi mempunyai cerita sendiri. Pada saat singgah di Teluk Sebangau, setelah beberapa hari berada di situ, terasa masih terlalu dekat, seakan masih terdengar hiruk-pikuk Kerajaan Banjar, atau menurut bahasa Banjar, ingauan Banjar masih kedengaran. Sehingga akhirnya diputuskan untuk meninggalkan tempat tersebut, dan akhirnya tempat tersebut disebut Sebangau. Dalam perjalanan selanjutnya, Bahtera Pangeran Adipati singgah di Pagatan Mendawai. Di tempat ini pun, Pangeran Adipati dan rombongan merasa kurang yakin akan kondisi alam sekitarnya. Untuk dijadikan tempat untuk mendirikan kerajaan, karena merasa kurang yakin, atau dalam bahasa Banjar Hawai, maka daerah ini diberi nama Mendawai. Begitu pula saat singgah di muara Sungai Sampit, karena dengan terasa sempit dan tidak cocok untuk mendirikan kerajaan, maka ditinggalkan lagi dan akhirnya tempat tersebut diberi nama Sampit. Bahtera Pangeran Adipati berlayar terus meninggalkan arah barat dan akhirnya singgah di Kuala Pembuang. Pada saat itu ada masyarakat di sana, tetapi kehadiran Pangeran Adipati Antakusuma dan rombongan bermaksud untuk mendirikan kerajaan baru ditolak oleh masyarakat di sana. Karena mereka masih suka dipimpin oleh Kerajaan Banjar. Dengan semangat tinggi tanpa putus asa, rombongan berusaha melanjutkan perjalanan, kali ini tidak lagi menyusuri pantai tetapi menuju ke hulu sungai yang akhirnya tiba di suatu desa yang bernama Desa Pandau. Masyarakat suku Dayak yang sudah lama berada di Desa Pandau, berada di bawah kepemimpinan Demang Petinggi di Umpang.
Akhirnya menerima kehadiran rombongan Pangeran Adipati Antakusuma dan berniat menjadikannya raja, tapi dengan syarat harus sumpah setia, yang dikenal dengan perjanjian batu petahan yang bermateraikan darah manusia. Pemimpin kerajaan Kutaringin sekarang yaitu Sultan Alidin mengatakan, sebutan Pangkalan Bun, yang saat ini menjadi nama ibu kota Kota Waringin Barat, berawal saat Sultan Imanuddin melakukan perjalanan dari Kota Waringin Lama menuju Kumai bahkan sampai ke Banjarmasin. Kemudian Sultan Imanuddin seringkali singgah di Pongkalan Bun. Pongkalan berarti tempat singgah, sementara Bun adalah nama orang dari suku Dayak. Rumah milik Bun, yang berada di muara sungai inilah, yang sering disinggahi Sultan Imanuddin. Seiring berjalannya waktu, dari bulan ke tahun, mengingat Sultan sering melakukan perjalanan, maka Sultan mempunyai keinginan untuk membuat kampung, di mana kampung tersebut diberi nama Pangkalan Bun. Itu dia Pak Hari, tentang sejarah singkat berdirinya Kerajaan Kutaringin, dan juga asal nama kota Pangkalan Bun. Semoga semua itu bisa menambah wawasan kamu semua tentang sejarah kerajaan tersebut. Jangan lupa untuk selalu menantikan konten kita selanjutnya, karena kamu akan mendapatkan ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Cuma di WSB Borneo.